tanpa penjelasan atau penjabaran Bapak tadi, Pak, mungkin kita di sini dan teman-teman yang nonton ini nggak tahu sama sekali. Benar. Benar sekali, Satu Bang. orang tanggung jawab untuk mempromosikan satu destinasi wisata yang belum begitu dikenal. Oh, berarti harusnya warga Palembang khususnya Tangga Buntung itu harusnya senang, Pak, akan Iya, dengan benar. berita Benar. seperti itu, kan? Hal yang paling penting dalam kehidupan saya adalah disiplin dan konsistensi. Jadi kalau saya tanya dia masih malu-malu. Ngobati rindu. Misalnya kamu ajak naik ke Tower Ampera, masuk ke dalam blok kaca tuh. kan belum ada. Jadi jangan gara-gara Covid kita tidak berkarya. Benar. Terus sekali naik turun itu bisa setengah jam itu. Wah. Peraturan Wali Kota nomor 27 tahun Iya, Pak. 2020. Berapa jam sebelum beliau ditembak oleh Iya. oleh PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Real Podcast. Podcast. Yoi, teman-teman, kali ini kita berbeda. Biasanya aku di sini dibantuin sama Manda. Kali Iya. ini langsung hadir Mas Bobby. Karena dikarenakan Manda ada beberapa hal yang tidak bisa membuat dia hadir di sini. Oke, kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Yoi, yaitu Bapak Isnaini Madani. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. di Sama-sama, Real Podcast. makasih Suatu juga. kebanggaan bagi kami. di sini Sama untuk, saya juga merasa bangga bisa hadir di sini. Iya, sebagaimana Bapak kan kita tahu Oh, jadwal yang jadwal- lumayan padat. Benar. Dan masih menyempatkan untuk hadir di sini. Bagi Iya, kami itu sangat menjadi kehormatan sekali, Pak. Sama. Oke. Yuk kita mulai saja Mas Genta Iya, untuk betul. pertanyaannya nih. Kita tahu nih Bapak Isnaini ini selaku Kepala Dinas Pariwisata Pariwisata Palembang itu orang yang memang keren menurut gue. Iya. Kan? Jadi dia bergaulnya cuma bukan sekarang sih udah milenial banget. Iya. Kalau di grup Sinergi Sumatera Selatan itu Bapak Isnaini sangat aktif Iya. seperti itu. Kita tentunya patut berbangga lah karena kita di sini bisa dapat ngobrol bareng orang nomor 1 di Dinas Pariwisata. Kota Palembang. Iya. Ya, Oke, ya. silakan. Ini pertanyaan kita Pak Isnaini. Selain pariwisata mungkin ada beberapa hal lain nanti yang kita akan tanyakan. Nah, ada nggak sih Pak mungkin objek wisata khususnya di Palembang yang mungkin masyarakat belum ketahui dan itu menurut Bapak memang ada poin plus karena itu menarik seperti itu. Ya, makasih. Nah ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi Kota Palembang ini tanpa kita sadari ada 76 destinasi wisata. Wow, banyak ya 76. Pak rupanya. Tapi orang hanya taunya ya mungkin enggak sampai 10. Benar Pak, benar Pak. Ya, Pulau Kemaro, Jembatan Ampera, iya. Benteng Kota Besar, paling-paling museum, Hmm, Surabaya 2, Hmm. Ampera, Masjid Agung itu ya. hmm, Paling-paling DTPKS, Iya. hmm. paling Masjid Kimorogan aja saya yakin mungkin Banyak yang nggak tahu, Pak. masih banyak yang belum tahu. Benar, benar. Artinya 80%-nya itu banyak orang masih belum tahu. Iya. Termasuk orang Palembang sendiri. Pasti Iya, Pak. Nah itu. Heeh. Mestinya saya tanya saya Mas Genta, Mas Bobi. Hmm. Pasti nggak tahu kalau Palembang ini ada yang namanya Pulau Seribu. Wah, belum tahu Ada, Pak itu Pak. ada. Oh, baru dengar sih Di dia situ Pak. ada masjid kuno. Masjid kuno Pulau Seribu. Itu Itu lokasinya di mana tuh Pak? ya di Pulau Seribu itu. Udah Pulau Seribu pasti belum tahu. Ini Pulau Belum. Seribu itu kawasan di seberang pasar induk di Jakabaring. Ada pasar induk ikan itu ya. Heeh. Seberang itu ada masjid kuno tuh. Masjid ya arsitekturnya seperti Masjid Kimorogan. Oke. Oke. Karena yang mendirikan itu juga Kiai Merogan ya. Oh. Masjidnya unik walaupun belakangan pernah direhab sendiri oleh masyarakat. Jadi ada beberapa bagian yang sudah tidak asli lagi. Hmm. Kawasannya Pulau Seribu karena kenapa? Dulu Iya. kawasan itu seperti pulau-pulau, banyak sekali. Hmm. Nah, disamakan oleh masyarakat kawasan Pulau Seribu. Tapi sekarang sudah sebagian besar sudah tertutup oleh perumahan ya. Jadi Oh. sebagian tidak bisa terlihat lagi dengan jelas. Hmm. Nah, itu ada masjid unik yang masuk dalam destinasi wisata kita. Karena masjidnya berada di pinggir sungai, ya, dan sangat asri sekali dengan nilai Sejarah ya Pak ya. sejarah yang sangat Oh, tinggi. Oh. Nah, itu banyak sekali orang yang belum tahu. Iya, benar. Boro-boro Benar, Pak. Masjid Pulau Seribu, Masjid Kimorogan saja orang mungkin sebagian Benar, besar Pak. orang belum tahu. Jujur aja Pak, kalau aku Pak ke Masjid Kimarogan itu cuma 2 kali Pak. Nah, Wah. itu kan. Artinya memang masih banyak destinasi wisata Palembang yang memang itu menjadi tanggung jawab kita semua lah, terutama Benar, Pak, dinas Pak. terkait, dinas pariwisata,
untuk bisa lebih mempromosikan lagi Iya, benar, Pak. Dahlia, terutama kepada calon-calon visitors, calon-calon benar-benar. wisatawan yang nantinya akan meramaikan Palembang, membawa devisa, membawa PAD, Benar, pendapatan Pak. asli daerah bagi kota Palembang. Demikian. Nah, karena tanpa penjelasan atau penjabaran Bapak tadi, Pak, mungkin kita di sini dan teman-teman yang nonton ini nggak tahu sama sekali. Benar. bahwa Benar, itu Pak. Ada sebuah masjid di Kepulauan Seribu dan itu di dalam Palembang, Pak ya. Di dalam Iya. kawasan Palembang. Nah, lalu bagaimana, Pak, strategi Bapak untuk mengenalkan tempat itu kepada masyarakat? Mungkin kalau kita tahu kan biasanya ini ada keluarga dari luar kota. Yang kita tahu kan cuman biasanya Ampera doang. Benar, gitu. benar Jadi banget. fotonya tuh hanya di atas Ampera gitu. Ya, kita berbagai cara ya. Misal saja yang saat ini kita sekarang selenggarakan, kita sedang menyelenggarakan pemilihan Bujang Gadis Palembang Iya. Oh, ya, tahun benar, Pak. 2020. Iya, Pak. Saya syaratkan setiap peserta itu harus mempromosikan destinasi wisata, terutama destinasi wisata yang belum viral. Benar, Seperti benar, Pak, Masjid benar banget, Pulau Pak. Seribu tadi, Heeh. mungkin juga Masjid Kimerogan, Rogan, benar, Pak. mungkin juga destinasi wisata Tuan Kentang, mungkin juga Rumah Bayumi, mungkin ya, ya benar, Pak. dan sebagainya. Jadi saya tugaskan mereka untuk memviralkan ini. Wah, Memviralkan ini. Nanti bagus setelah strateginya, Pak. mereka menjadi pemenang Bujang Gadis Palembang, mereka Heeh. ada 15 pasang kan, Heeh. ada 30 orang. Heeh. Mereka saya tugaskan untuk mempromosikan tugas, misalnya si A, ya juara satunya si A dan juara satu Jadi, untuk bujang si A, gadisnya si A. B. Iya. Jadi saya tugaskan, ini kamu untuk Rumah Bayumi, Oh, kamu gitu duta ya. promosinya untuk Masjid Pulau Merek, Seribu. Pak. Pulau Seribu ya, Pak. Karena kita yakin kalau mereka sudah terpilih nanti Bujang Gadis Palembang, mereka menjadi public figure. Benar. Followersnya akan banyak. meledak, Iya, mendadak benar, akan Pak. banyak. Benar banget, Pak. Nah itu, saya tugas seperti itulah. Nah dan juga tentu kita juga ada media-media sosial yang memang kita harapkan terus gencar untuk mempromosikan destinasi wisata terutama yang memang belum begitu dikenal. Benar. Masuk ini saya hadir sini juga, saya pengen juga ada kesempatan ini. Kemudian pertanyaan itu kan, ini kesempatan kita untuk lebih mempromosikan lagi. Iya, Kita benar. punya 76 destinasi yang 80%-nya itu Orang nggak tahu ya, Pak. sayangnya belum di Expose ya, Pak. banyak belum begitu terekspos, belum Benar, banyak benar. diketahui, Heeh. dikenal oleh masyarakat, Heeh. termasuk masyarakat Kota Palembang sendiri. Wah, memang benar-benar sebenarnya Palembang ini banyak nih kota wisatanya nih. Memang benar kalau nggak rugi lah intinya teman-teman itu datang ke Palembang karena wisatanya itu ada lebih dari 76 ya, Pak ya. Ya. 76 tempat wisata. Jadi datang yuk rame-rame ke Palembang. Iya, benar sekali karena ya benar tadi kan bukan juga hanya karena Ampera, ternyata masih banyak, Banyak yang lagi. di dalam. Heeh. Dan ada nggak sih Pak Bapak melakukan sosialisasi terhadap kaum milenial untuk memperkenalkan agar wisata kita ini lebih dikenal? Ya, tadi Bujang Gadis Palembang ini kaum milenial. Iya, benar, Ya. benar, Pak. Itu yang tips yang paling jitu. Jadi mereka menjadi duta milenial, duta usianya, Iya. Heeh. ya. Mereka tentu akan menjadi public figure dadakan karena Ya, mereka benar. nanti menjadi duta Bujang Gadis Palembang, duta Palembang, wisata. Kita titipkan ya destinasi wisata yang memang belum begitu viral, belum begitu terpromosikan ini kepada mereka. Yes, Ya, benar sekali, satu Pak. orang tanggung jawab untuk mempromosikan satu destinasi wisata yang belum begitu dikenal. Oke. Ya, itu Oke. saya selalu memperhatikan. Ini kalau saya perhatikan, ini kalau si A begitu dia menang menjadi Bujang Gadis Palembang, langsung followersnya banyak. Masih banyak, Pak. Benar, Pak. Nah, itu saya titipkan satu destinasi atau destinasi kepada mereka. Wajib ya, Pak ya. Karena mereka kaum milenial kan. Iya, benar. Kemudian yang ikut ke dalam Bujang Gadis Palembang ini usianya 16 sampai 26. Oke. Jadi usia-usia milenial. Benar, usia-usia yang Berarti memang ada 76 kaum milenial yang langsung dibawa naungi Bapak. Artinya Iya, nanti kan mereka kan ada 15 pasang, ada 30 orang ya, 30 orang. pemenang. Heeh. Dari sekian ratus itu 30 orang ini Oke. nanti dari 76 ini kan ada mungkin ya 60 yang belum begitu dikenal. Iya. 60 ini dibagi ke 30 orang tadi. Jadi satu orang itu bertanggung jawab untuk 2 destinasi mereka promosikan. oke. Kalau Ya. gini Pak, kita kan tahu nih sekarang ini Kemeninko Pak Wisnu Tama Ya. itu lagi mengajak influencer Iya. Ya. untuk ke pariwisata. Hmm. Apakah ada Pak dari Dinas Kota Palembang untuk mengajak influencer juga nih berkolaborasi? Iya. Iya. Kita
misalnya ya, saat ini kita sedang mengadakan pemilihan Aha. API Award, Heeh. Iya. Anugerah Pesona Indonesia Award. Heeh. Nah, itu kita mengajak banyak influencer untuk Oh. mendukung. Oh, ada Pak ya. Ya, ada beberapa dari influencer dari nasional, ibu kota sampai ke. Lokal. Lokal ya, Pak. Heeh. Jadi kita harapkan mereka bisa memberikan testimoni, sekaligus juga mereka bisa memposting ya testimoni mereka di media mereka seperti Oke, itu. Pak Jadi Aston. dengan cara itu saya pikir cukup efektif dan alhamdulillah terbukti sampai perhitungan terakhir Iya. Heeh. itu Tanggo Buntung ya. Ah. Iya, Kan Pak. kita saat tahun ini kan API Award itu Tanggo Buntung. Heeh. Oke. Itu 50%, hampir 50%, 49,9% Heeh. itu diraih perhitungan suaranya ke Tanggo Buntung. Wow. Oh. Sisanya Oh. itu dibagi di 9 destinasi lain yang ada di Indonesia. Wow. Karena dari sekian ratus Peserta. peserta itu ada 10 besar, Heeh. Iya. termasuklah Tanggo Buntung. Iya, benar, Pak. Nah, dari 10 besar ini hampir 50% sendiri tersedot ke suaranya ke Tanggo Buntung. Heeh. Nah, sisanya 50% dibagi ke 9 nominasi yang lain. Selain. Jadi Oh, kita berarti- mendominasi sangat luar biasa. Oh, berarti harusnya warga Palembang khususnya Tangga Buntung itu harusnya senang Pak akan Iya, dengar benar. berita Benar. seperti itu kan. Iya. Karena aku juga ikut vote dong, Pak, itu, Pak. makasih. Suatu sekali, kebanggaan, Pak. iya, Karena benar. Wilayah kita, Heeh. tempat kita hidup dan mencari nafkah katakanlah seperti itu menjadi tempat terbaik, ya kan? Iya, benar, Destinasi benar. terbaik. Heeh. seperti itu. Nah, ini mungkin kita akan membahas di sedikit keluar dari ranah pekerjaan. Iya. Ada pertanyaan. Hal yang paling penting menurut Pak Isna ini di dalam sebuah kehidupan. Ya, hal yang paling penting dalam kehidupan saya adalah disiplin dan konsistensi. Oke, Pak. Kita harus Dan konsistensi terhadap semua orang, apalagi terhadap pekerjaan. Oke. Kemudian disiplin. Disiplin juga bukan hanya terhadap pekerjaan tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Hmm. Itu yang saya kedepankan dari dulu sampai sekarang. Ah, Konsisten terhadap orang, terhadap janji-janji, terhadap tugas, Iya. terhadap tanggung jawab dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ya kita juga konsistensi terhadap cita-cita. Benar, Pak. Saya benar, konsisten dari kecil saya pengen jadi seorang arsitek. Pak. Saya nggak berubah dari kecil ya, saya pas kuliah ya arsitek gitu. Dari itu pun saya gelutin. Dan alhamdulillah mungkin karena konsistensi dan kedisiplinan ini yang membawa saya itu seperti Nah, itu. cara Bapak untuk meyakinkan diri, oh aku memang yakin akan dunia arsitek seperti itu Bapak ya katakanlah. Iya. Nah, bagaimana cara Bapak meyakinkan diri untuk tetap konsisten di jalannya gitu Pak? Ya, saya kebenaran memang dari kecil saya hobi menggambar ya. Hmm. Oke. Nah, sehingga itu yang mengawal kehidupan saya untuk tetap konsisten. Aha. Saya pada saat mau kuliah saya memilih jurusan arsitektur. Oke. Demikian itu. Berarti Bapak ini sama nih kan untuk kaum milenial, Yoi. kerja itu passion ya, Pak. Benar. Nah, betul jadi harus sekali. kita senangi dulu nih pekerjaan. Jadi Benar. kalau kita udah seneng, otomatis pekerjaan itu bakal semuanya gampang untuk dilewatin kan, Benar, Pak. benar, 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 Benar sekali. Nah, seberapa penting Pak peran keluarga terhadap karir Bapak? Ya, sangat penting. Saya juga saya kenapa saya jadi seorang arsitek? Ya. Saya juga peran dari orang tua. Oh, Peran oke. dari Orang tua ya, Pak. Berbicara ke keluarga saya sekarang. Itu peran orang tua saya. Kemudian ayah saya juga seorang arsitek. Wah, jadi udah Jadi- ngeliat duluan ya, Iya, Pak. jadi panutan. sering melihat ayah saya menggambar, mendesain Oh. bangunan sehingga saya jatuh cinta kepada profesi arsitek ya. Hmm. Itu ya waktu itu ayah selalu mengingatkan saya ya jangan berubah kalau nak pengen jadi arsitek ya sudah geluti be. Jangan pengaruh ke yang lain sehingga saya fokus saja jadi seorang arsitek. Wah, itu memang benar-benar jadi Iya. orang yang pertama yang mensupport Bapak itu jelas Bapak ya, Pak, di Orang keluarga. tua, iya, Oh, bapak orang saya, tua. Oh. ibu saya juga pada saat saya baru lulus kuliah, mereka juga yang mengarah saya. Iya. Ya udahlah, katanya waktu itu saya baru lulus kuliah, pulang ke Palembang, Hmm. kemudian ada bukaan pegawai negeri PNS waktu itu istilahnya masih PNS bukan ASN. Ibu saya juga yang mendorong saya untuk menjadi seorang PNS. Oke. Karena dulu kan arsitek itu kan sangat Jarang ini, ya? jarang jadi Jarang banget, Pak. PNS itu. Iya, benar. Terbukti saya waktu masuk di pemerintah kota Palembang
belum ada arsitek, baru Wah, jadi orang pertama di baru, iya. PNS seorang jadi arsitek. kayaknya arsitek kok masuk PNS gitu Iya, kan. benar, seharusnya Tapi kan- ibu saya yang mendorong dulu. Iya masuk karena sekarang masuk pegawai negeri juga susah. Melo ibe. Iya, betul. Masuk area. Kalau istri dan anak, Pak, gimana nih? Kalau Nah, soal tentu support, sangat mensupport. sangat mensupport ya, Pak ya. Tentu sangat mensupport. Oh. Istri saya sekarang aktif juga di PKK. Oh. PKK itu kan tentu salah satu tujuan masuk ke dalam PKK Ya. pemerintah Kota Palembang ya. Heeh. Tim penggerak PKK Kota Oh. Palembang untuk mensupport eksistensi dari seorang Pariwisata. suami. Oh, suami. Iya, ya. benar Gitu. sekali, Pak. Kalau Bapak, Pak, ada kemungkinan nggak nih, Pak, untuk menurunkan kepada Bapak kan Pak Isnain ini ada 2 orang anak cewek ya, Pak ya? Iya. 2 orang anak cewek. Kira-kira nih 2 orang itu mau nggak nih dijadiin arsitek juga atau enggak? Ya, anak saya sekarang kebetulan yang pertama sudah kuliah di Fakultas Kedokteran di kedokterannya, Pak. kedokteran hewan. Kedokteran hewan ya, Pak. Kedokteran hewan di IPB ya di Bogor. Wow. Nah, ini tinggal yang kecil ini. Yang kecil ini masih kelas 6 SD. Ah. 2. Jadi jeda waktunya jaraknya jauh, jarak. cukup jauh, 8 Cukup jauh, tahun Pak. hampir 9 tahun ya. Nah, ini enggak tahu nih mau kemana dia. Apa mau nanti masih jauh sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya dulu dari kecil saya sudah berkeinginan jadi seorang arsitek. Mungkin anak saya yang cewek kecil ini mungkin sudah ada dia keinginan cita-cita pengen jadi seorang apa. Arsitek. Tapi kalau saya tanya dia masih malu-malu. Wah, karena masih kecil ya, Tinggal Pak. ngarahin aja lah nanti. Ya, kita ikutin aja. Selain menjadi kepala dinas, Pak, tentu Bapak kan juga menjadi kepala keluarga ya. Benar, benar. Ada nggak sih wejangan untuk istri atau anaknya seperti itu? Motivasi ya. Yang selalu ditekankan seperti itu. Ya, Oh. saya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Ah, Pokoknya harus disiplin, harus konsisten. Iya. Ya, disiplin waktu, disiplin segala hal, harus tertib, semuanya harus konsisten dengan apa yang dicita-citakan, ya. Saya dengan anak saya yang baru kuliah ini juga seperti itu. Saya selalu menekankan dia supaya disiplin dalam hidup ini. oh seperti itu. Kemudian harus rajin, Benar. ya itu sudah harus dasar seperti itu. Kemudian harus nepati janji, harus konsisten ya. Oke, Seperti benar, Pak. itulah, itu yang saya selalu tekankan kepada anak-anak saya. Memang Pak, kalau Gen sebenarnya sih rata-rata nih mungkin kita bisa lihat Steve Jobs, Bill Gates dan segala macam orang yang sukses itu rata-rata itu mereka sangat disiplin Ya, itu dengan tujuan mereka dan sangat konsisten ya Pak ya. Konsisten. Karena Jadi harus dikejar apa Iya, kita benar. harus dikejar. Jangan nanti di tengah jalan ada kiri kanan pengaruh ada ya, Pak. pengaruh. Jadi kita dan mengejar cita-cita tuh menjadi agak slow gitu ya. benar, Tidak benar. begitu termotivasi. Jadi harus konsisten saja. Satu, fokus kepada tujuan saja. Nah, Satu sama tujuan. kayak kita nih sekarang nih Gen. Kami kan mungkin Pak sekarang ini di masa pandemi kami nggak bisa ngejob nih karena Ya, nggak ada izin ya. keramaian dari karena kita dalam masa pandemi ya Pak. Jadi Ya. kami tetap berusaha untuk tetap konsisten ya Pak. Siap. Dengan cara mungkin ya berubah aliran ya lebih ke virtual seperti Benar, itu benar. Pak. Kita juga sama ya. Mungkin Bobby sama Genta pernah lihat kita mengadakan virtual tour. Oh ya, aku pernah nonton itu Pak kemarin Pak virtual virtual tour. Iya tour. benar. Jadi virtual tour ini salah satu solusi kita mengobati rindu orang terhadap destinasi wisata Kota Palembang benar Pak. yang terkendala karena protokol kesehatan. Benar Pak, benar. Jadi kita senggarakan turnya secara virtual. Silakan orang datang ke Palembang secara virtual. Wah. Kita kemarin virtual tour ke Lawang Borotan, gerbang kemarin, yang beberapa waktu lalu pernah kita resmikan Iya, ya. Salah satu bagian dari Benteng Kota Besak. Kemudian juga kita melakukan virtual tour kedua di Bukit Siguntang. Kemudian juga pernah di TPKS ya. Kemudian juga pernah selain di TPKS juga di Al-Quran Al-Akbar. Oh ya, benar. Al-Akbar Kemarin turun ya. Al-Quran Iya. Akbar. Jadi ini salah satu strategi kita. Jadi jangan gara-gara COVID kita tidak berkarya. Benar. Tidak berkreasi, nambah Harus kreatif dong. kita nambah mati kita. Iya benar Pak. Jadi semua harus di ini ya, harus benar. tetap berkreasi. Ya. Oke, benar sih Pak. Nah, sebelum di titik sekarang Pak, mungkin yang selalu Bapak ingat pada saat dulu atau menjadi motivasi Bapak sehingga seperti sekarang ini itu apa? Ya, motivasi. Iya. Yang menjadikan Bapak seperti di titik sekarang. Pokoknya Bapak harus sukses. Sebenarnya saya tidak pernah
termimpikan menjadi seorang kepala Kepala dinas. dinas, Iya. saya bisa katakan bahwa saya ini kecemplung di pariwisata ini. Nggak sengaja Iya. ya Pak. Arsitek tapi kok ngurusi pariwisata. Iya. Tapi mungkin seperti ini. Saya dulu, ya, saya yakin Bapak Wali Kota mempercayakan saya Mm. Iya. duduk di pariwisata ini karena beliau merasakan kan Hmm. Palembang ini tidak ada sumber daya alam, Benar, Pak. tidak ada kebun teh, Nggak ada semuanya. kita juga tidak memiliki destinasi wisata alam yang indah seperti Jawa Barat, Wah, di Bali benar. kita tidak Wah. punya danau, Nggak kita pernah pun tidak laut. punya pantai, kita tidak laut, kita Hmm. tidak punya gunung, Hmm. tidak punya pura, tidak Hmm. punya apa. Hmm. Nah, harus berkreasi, Oke, oke. harus membuat destinasi wisata buatan yang baru, yang kreatif. Ah, Itu yang diharapkan dari pariwisata Palembang. ah. Beliau tahu saya seorang arsitek, untuk Iya. itulah beliau mempercayakan saya duduk di kecemplung di Mo- pariwisata ini. Mungkin maksud Ah. saya itu kayaknya Benar. cerita dari Bapak Isnain ini mirip Bapak Ridwan Kamil yang Ya. awalnya itu seorang arsitek, Ya, tapi dia bisa paham soal pemerintahan dan cara untuk menggait pariwisata. Ya, benar Karena sekali. memang Ya. basicnya itu kan udah tahu nih cara membangun yang bagus, bangunan yang bagus dan mengundang massa. Ya. Itu ya dari Ya, arsitek lah. teman-teman untuk saya di IAI itu, Oh. Emil, ya. Oke. Sama-sama aktif dulu di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Saya ketua Oh, Sumsel, tapi dia di Jawa Barat, tapi dia bukan ketua waktu itu, salah satu itulah. Dia anggota ya Pak ya. anggota, tapi dia memang arsitek profesional. Dia Oh. arsitek kaliber dunia. Itu Iya benar sekali. memang Pak. Mantap basicnya sekali seperti dari itu. udah beberapa apa namanya panjang obrolan ini. Iya, Sangat menarik semuanya. Itu setuju. sangat menarik. Sangat memotivasi. Iya, Jujur, benar sekali. menurut saya Bapak Isnain ini seseorang yang memang low profile. Iya. Pertama, tapi yang kedua, ya dia bisa menerima tantangan baru nih. Benar. Kayak tadi kita bilang, bapaknya bilang, saya seorang arsitek, tapi ditantang oleh Bapak Wali Kota untuk memajukan destinasi wisata Palembang Benar. yang nggak ada sumber daya alamnya. Iya. Dan menurut aku itu sih sebuah jabatan yang emang berat ya Pak ya. Iya, benar. Sebenarnya sih ada mungkin ya, Hmm. cuman harus di-develop lagi Benar. agar semakin menyebar. Iya. Benar. begitu, Jadi pariwisata Palembang ini kebenaran tidak sama seperti pariwisata di daerah-daerah yang memiliki Keindahan alam yang indah. Benar Pak. Jadi Oh. kita harus berkreasi, berinovasi. Benar Pak. Kalau kita tidak berkreasi, berinovasi, ya kita akan semakin kalah dengan Setuju Pak. daerah-daerah yang destinasi pariwisatanya lebih maju dari Benar, kita, Pak, lebih benar. dulu maju dari kita. Benar Pak itu Pak. Gak usah jauh-jauh, gak usah dengan Bali lah, dengan Oke, Jogja, ada Jogja, benar. dengan apa namanya, dengan Jawa Barat, Ah. dengan Medan yang Ah. punya Danau Toba. Toba. Benar. Kita harus berkreasi, membuat destinasi wisata buatan yang memang tujuannya untuk banyak mendatangkan wisatawan datang ke Palembang. Benar. Ya. Benar sih, Pak. Nah, lalu kita kan biasanya ini event offline, Pak ya. Biasa katakan. Apalagi kita yang memang bidangnya pekerja seni gitu. Biasanya di mana kita melakukan event itu di lapangan, yang dimana alat-alat langsung terlihat. Mungkin ada lampu di situ, panggung atau stage maksudnya, Pak ya. Nah, sekarang kita langsung beralih ke dunia virtual. Nah, menurut tanggapan Bapak tentang event virtual itu seperti apa? Ya, event virtual itu di kondisi sekarang sangat dibutuhkan. Sangat Betul. dibutuhkan. Di mana segala protokol kesehatan kita dibatasi untuk langsung ke lokasi. Iya benar Pak. Benar. Benar, Pak. Makanya saya sebutkan tadi, kita tour aja kita buat secara virtual. Virtual. Benar Pak. Benar Pak. Saya kepengen ke depan, saya bilang sama jajaran saya yang menangani virtual tour, kalian kalau mau lebih banyak lagi apa istilah, kalau virtual tour itu kita ada followers juga ya. Iya benar Pak. Ada Benar. dihitung berapa Benar. Bisa, ratus orang. Iya bisa untuk ikut. penontonnya. Mau nggak saya bilang bisa 1000-an orang? Gimana Pak caranya? Kamu virtual tour ke tempat orang-orang yang selama ini restricted area. Benar Pak. Misalnya kamu ajak naik ke Tower Ampera, masuk ke dalam Iya. blok Iya, kaca itu. kan belum ada yang tahu tuh Pak. Nah. Benar. Apalagi kalau pajak bawa masuk dalam Ka'bah, aku ngomong. Wow, itu lebih Itu keren. banyak pajak jutaan wong melok. Benar, virtual tour itu. setuju banget. Nah, Pak. ini masuk ke pucuk Ampera itu, Pak. Nah, itu untuk Ya. masuk ke di atas Ampera, Pak ya. Sebenarnya itu kita masyarakat umum itu diizinkan. Restricted, nggak bisa. Nggak semua bisa, orang. benar. Makanya ini kita buat virtual tour ke sana. Jadi apa setuju kok Pak, karena beberapa orang tuh Genta mungkin banyak penasaran nih Pak. Iya, Gimana sih? orang belum pernah, orang belum banyak tahu.
kalau diisi dalam Ka'bah buka aja Bener. Google udah Bener, banyak. bener, Tapi Pak. kalau isi dalam Ampera Ampera buka aja Google nggak Belum, ada. nggak ada, Nggak benar ada benar. gambarnya. Mm-mm. Nah, jadi orang pasti kalau kita buat virtual tour ke ruang kaca Ampera itu pasti rame. Pasti rame itu, Iya. Pak. Karena kalau benar-benar tur naik ke atas sana kan nggak boleh, Iya, nggak rame-rame. boleh. Bisa mempengaruhi konstruksi, berat nanti bisa roboh roboh lah, apalah. bener. Belum lagi usia Ya, besi, udah lama, udah tua ya, baja Pak? udah tua kan. Oh, benar-benar. Bener, Pak. Karena, Sudah, saya bilang kedua, oh. misal ajak naik masuk ke dalam pagoda Wah, itu Pulau belum Kemaro, kan belum paling ada, Pak. atas itu. Oh, Itu, oh, itu oh, kan itu benar. restricted area juga. Benar Pak itu, Pak. Apalagi saya bilang kamu cari misalnya masuk ke makam yang selama ini nggak boleh orang masuk ke situ. Iya, Apa? Saya benar. nggak tahu apa makam apa. Silakan aja. Benar, Pak. Banyak sekali yang memang itu bisa menyedot followers yang banyak. Iya, kan Bener sih, Pak. Karena jujur ya, kita pribadi pun penasaran sekali Penasaran apa itu sekali. di dalam Ampera. Pera, Pak, seperti Iya. itu. Karena kan kita kan orang umum kan nggak boleh masuk nih, Pak. Iya. Dan dulu kan hanya dari orang tua itu, oh dulu Ampera itu bisa naik. Heeh. Nah, sampai sekarang pun aku nggak tahu itu kenapa udah nggak bisa dioperasikan. Ya, Oh. Karena itu ada pertimbangan apa itu, Pak? pertimbangan konstruksi. Konstruksi. Oh. Jadi kan Ampera itu dari diresmikan di 30 September tahun 65 oleh Pak Jenderal Ahmad Yani. ya. Berapa jam sebelum beliau ditembak oleh Iya. Iya. oleh PKI, oleh ini itu tahun 65 sampai tahun 70 itu. Naik ya, Pak ya? Sempat ini Naik ya, ya, Pak. beroperasi. Berarti hanya 5 tahun, Pak. Hanya 5 5 tahunan tahun, kalau oh. menurut Oh. sejarah ya, 5 Oh. tahunan. Karena apa tidak difungsikan lagi? Karena waktu itu tahun 70-an awal itu mobil sudah agak banyak. Sehingga Oh, kalau itu iya, benar, dinaikin. naik turunkan itu sudah macetnya sudah agak panjang lumayan. pasti, Pak. Pasti panjang Nah, benar. sehingga pada saat itu diputuskan sudah diputuskan diambil langkah silakan orang bisa lewat di Sungai Musi, kapal itu dengan ukuran yang bisa masuk di bawah Wah. Ampera. Yang Oh. tidak bisa masuk di bawah Ampera itu silakan dia di bagian Pusri ya, Pak. hilir ya, Ah, hilir itu artinya baru. dari Ampera ke sana. Heeh. Tapi itu benar tuh kata Bapak. Kenapa itu nggak difungsiin lagi? Karena sekarang ini jangankan itu mau naik, Ya. mobil pecah ban satu aja itu Ampera Wah, pasti macet panjang, macet. Pak. Bener ya kan, sering kan? Oh, benar. Macet hampir viral di medsos-medsos Iya. apa? Rupanya mobil pecah ban. Pecah ban cuma padahal satu dong, Pak. Iya, apalagi itu kalau di Udah naik naik turun. turun itu Bener. sekali naik turun itu bisa setengah jam itu. Wah, lama dong. Iya, Oh. bisa 15 menit paling cepat, 15 sampai setengah jam. Benar. Itu panjang kalau macetnya sampai ke Palimo. Mungkin, Pak. Karena itu aja tidak bilang Iya. kan dari pengalaman itu kadang 5 pecah ban satu mobil itu bisa ngantri dari Sudirman itu sampai setengah jam, Pak. Baru bisa Benar. nyebrang kayak gitu kan Benar, ngantrinya benar kan. sekali. Benar sih. Oke. Oke. Nah, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin ada saran dari Bapak untuk kita ya pelaku industri kreatif untuk tetap fight di masa pandemi ini, Pak. Iya, Pak. Iya, harus berkreasi dan inovasi seperti ini secara virtual. Iya, misalnya. Pak, benar, Pak. Dan yakinlah bahwa protokol kesehatan itu tidak mengikat 100% ya. Iya. Silakan kita ada peraturan, ini saya sekaligus mensosialisasikan peraturan wali kota nomor 27 tahun Iya, Pak. 2020. Oh, Di situ tidak mengekang habis kegiatan ya, termasuk Oke, industri oke. pariwisata, industri kreatif. oh, Silakan saja berinovasi, berkreasi, tapi tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. oh. Apa panduannya Perwali 27 tahun 2020. Oh, Silakan dibaca, itu Oke. ada industri Siap. ini industri hotel, industri restoran Oke, dan Pak. sebagainya. Silakan saja. Pak. Dan tadi yang saya sampaikan Aha. inovasi dengan cara virtual, dengan cara membuat, saya tidak tahu karena industri kreatif kan banyak sekali Iya, benar, Pak, benar, Silakan Pak. saja. Jadi yang penting pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Palembang membuat Perwali 27 2020 itu Untuk mensupport bukan ya, Pak? untuk mengekang tapi untuk mensupport. mensupport Benar. Oh, industri pariwisata supaya tetap survive, tetap berkreasi, tapi tetap Menjaga- aman iya, terhadap menjaga- pandemi COVID-19. Iya, Ya. berarti Pak pemerintah Palembang ini sebenarnya mendukung banget ya, Pak ya, Benar. untuk kita tetap kreatif ya kayak gitu ya. Benar sekali. Tapi tetap asal menjaga tentang Berpedoman terhadap protokol protokol ya. kesehatan. Tanggapan Bapak tuh yang soal Oh iya, tanggapan Bapak nih, Pak, yang soal kampanye. Mungkin ada tanpa standar protokol kesehatan ya, Pak. Nah, sedangkan kita di sini pekerja industri kreatif itu masih sangat dibatasi. Seperti Ya. itu, Pak. Ya tadi. Jadi kita sekarang membuat Perwali. oh, Perwali 27 seperti itu. itu. Iya. Balik ke sana,
Pak? Oh. Jadi kita kembali ke sana. Jadi Perwali ini untuk menjembatani, silakan. Ah, Tidak ada sektor yang dikekang, tidak ada sektor yang Benar. dibatasi. Semuanya silakan. Ah. Karena siapa? Yang rugi nanti pemerintah juga. Kalau Benar. banyak PHK, benar seperti banyak itu. orang nganggur, Iya, Pak. akhirnya nanti beresiko kepada keamanan Amanan, benar Pak itu. dan sebagainya. Hmm. Pemerintah juga kan yang Susah, pusing nanti. benar, Pak Wali benar. juga yang pusing nanti, Pak Gubernur juga yang pusing. Maka dibuatlah Perwali. Di sana semua dibuka. Benar, Ya, benar. keran-keran berkreasi, berusaha, bekerja dan sebagainya. Tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Protokol, Oke, kalau itu ya. Tapi memang luar biasa Pak Isnain ini Luar biasa ya. obrolan kita hari ini Mas Iya. Bobby. Oh, terima kasih banyak Banyak Pak. nih Pak sebelumnya Sama-sama, Pak. sukses, ya. Beneran. Dan ilmu Iya, yang sebelumnya kita belum ketahui benar. tentang Palembang dan wisatanya. Bertanya, Nah, mungkin itu saja Pak untuk dari kami. Ini Nah, mungkin ada quotes dari Bapak untuk teman-teman teman. biar menjadi panutan seperti itu, Pak. Agar lebih baik lah ke depan. Iya, Pak. Oke, ya ini saya sekali lagi mengajak semua Ah, Hmm. kepada kawan-kawan, terutama industri kreatif ya, ya. untuk jangan pandemi ini menjadi kendala kita untuk berkreasi, Benar, berinovasi, benar. berusaha, Hmm. terutama dalam terus mengawal kemajuan Benar, ya. pariwisata Kota Palembang. Oke. Karena industri kreatif ini dengan di bawah ranahnya pariwisata. Hmm. Dan sekaligus saya mengajak semua halayak, terutama insan-insan pariwisata, insan-insan industri kreatif, dalam berkarya terus konsisten, Ya. terus disiplin, kejarlah target, kejarlah harapan dengan penuh semangat ya. Benar. Karena dengan disiplin, dengan konsisten dan semangat, semua yang kita cita-citakan, semua yang jauh akan menjadi dekat, semua yang berat akan menjadi ringan, Ringan. semua yang tadinya sulit akan menjadi mudah, semua yang tadinya rasa tidak mungkin akan sangat menjadi mungkin. Demikian. Oke, yang keren prinsip. banget itu Genta dari itu quotes terakhir dari Bapak Isnaini selaku Kepala Dinas Pariwisata Par- Palembang. Iya. Mantap sekali. Oke, terima Terima kasih kasih semua. teman-teman. Semoga apa yang disampaikan dan kita obrolkan ini bisa bermanfaat pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, salam pesona Indonesia.